Halo, kita bertemu lagi dengan materi untuk inverse matrix ordo 2x2 sebagai lanjutan dari materi matriks yang merupakan bagian dari matematika tingkat lanjut kelas 11 SMA. Kita mulai dari definisi dulu. Inverse matrix adalah kebalikan dari suatu matriks yang punya simbol ini ya, A pangkat min 1. Nah, ini bacanya adalah A inverse, bukan A min 1 atau A pangkat min 1, tapi bacanya A inverse. Rumus dari inverse matriks ordo 2x2, jika ada suatu matriks yang mempunyai elemen A, B, C, D, artinya inverse matriks A mempunyai rumus seperti ini, yaitu 1 per determinan A dikali dengan matriks yang elemennya D, min B, min C, A. Determinan A ini ada rumusnya, yaitu AD min BC. Nah, coba lihat di sini. Dalam rumus inverse matriks ada 1 per determinan A. Artinya determinan A ini harus punya nilai atau tidak boleh 0. Karena kalau determinannya ini 0, artinya tidak punya nilai, sehingga nanti matriks A ini tidak punya inverse. Nah, suatu matriks A dikatakan punya inverse jika determinannya tidak sama dengan 0, atau kita sebut matriks non-singular. Sedangkan jika matriksnya tidak punya inverse, berarti determinan A-nya sama dengan 0, atau kita sebut dengan matriks singular. Kita ke contoh. Ini ada matriks A yang elemennya 1, 2, 3, 4. Kita cari inverse-nya. Seperti yang tadi, berarti kita umpamakan dulu dengan contoh tadi ya. Untuk matriks A, elemen A, B, C, D, kita samakan, berarti A-nya sama dengan 1 ya. Lalu B-nya sama dengan 2. Sesuai posisi masing-masing ya. C itu sama dengan 3 dan D sama dengan 4. Setelah itu bisa kita cari determinannya. Rumusnya adalah AD min BC. Berarti A-nya 1, D-nya 4, B-nya 2, C-nya 3. Kita masukkan ke rumus ya, 1 kali 4 dikurang 2 kali 3. Sama dengan 4 kurang 6 sama dengan min 2. Nah, lihat di sini determinannya kan sama dengan min 2, artinya tidak sama dengan 0. Maka matriks 1, 2, 3, 4 ini mempunyai inverse. Lanjut. Tadi rumus A inverse ini ya, 1 per determinan A dikali matriks D min B min C A. Artinya kita masukkan saja ke rumusnya. Tadi determinannya adalah min 2 ya. Jadi 1 per min 2. Nah, ini kita ambil dari yang ABCD ini tadi. Kan katanya sini D, berarti D-nya 4 ya. Kita tulis di sini 4. Lalu ini min B, berarti min 2. Kita tulis di sini min 2. Min C ada di bawah sini, berarti min 3, kita tulis di sini. Dan A itu adalah 1, kita tulis di sini 1. Gitu ya, sesuai posisi yang ada di contoh rumus. Lanjut kita proses sesuai dengan perkalian skalar yang kemarin materinya ya. Berarti seluruh elemen di dalam ini kita kali dengan min setengah ini. Jadinya 4 kali min setengah, min 2 kali min setengah, min 3 kali min setengah, dan 1 kali min setengah. Kita kalikan semuanya, berarti ini jadi 4 per min 2, yang ini min 2 per min 2, yang di bawah ini min 3 per min 2, dan terakhir 1 per min 2.
Ini bisa kita sederhanakan prosesnya. 4 bagi min 2 adalah min 2, min 2 bagi min 2 1, min 3 per min 2 ya 3 per 2, dan 1 per min 2 adalah min setengah. Nah, inilah hasil dari inverse-nya. Berarti inverse dari matriks 1, 2, 3, 4 adalah min 2, 1, 3 per 2, dan min setengah. Nah, sifat-sifat dari inverse matriks yang pertama yaitu jika ada matriks A dikalikan dengan inverse-nya sendiri, maka hasilnya nanti menjadi matriks identitas. Matriks identitas adalah ini, yang elemennya 1, 0, 0, 1. Mari kita lihat pembuktiannya. Tadi kan ada masalah matriks A-nya 1, 2, 3, 4 elemennya ya. Sedangkan kita dapat inverse-nya ini min 2, 1, 3 per 2, dan min setengah. Nah, coba kita kalikan matriks A dan inverse-nya ini. Seperti ini nanti kita kalikan, berarti ya 1 kali min 2 ya, ditambah 2 kali 3 per 2. Yang di sebelah sini berarti 1 kali 1 ditambah 2 kali min setengah. Di bawahnya 3 kali min 2 ditambah 4 kali 3 per 2. Dan yang terakhir 3 kali 1 ditambah 4 kali min setengah. Kita proses, berarti ini min 2 tambah 3 ya. Dan yang di sini 1 ditambah min 1 jadinya 1 min 1. Ini min 6 ditambah dengan 6 jadi ini, dan 3 ditambah 4 kali min setengah adalah min 2, jadi 3 min 2. Kita buat simple, 3 kurang 2 adalah 1, 1 kurang 1 0, 6 kurang 6 0, 3 kurang 2 1. Jadi benar ya, kalau suatu matriks dikali dengan inverse-nya sendiri hasilnya adalah matriks identitas. Nah, sifat inverse matriks lainnya ini ya. Jadi kalau ada inverse matriks, kita inversekan lagi, nanti hasilnya balik ke matriks awalnya, yaitu A. Dan juga kalau ada dua matriks, kita kalikan lalu diinversekan, bisa kita pecah menjadi B inverse dikali dengan A inverse. Ingat ya, B inverse dulu baru dikali dengan A inverse. Selanjutnya adalah persamaan matriks. Jadi, jika ada persamaan matriks yang bentuknya seperti ini, yaitu matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B, maka jika ada salah satu dari A dan X tidak diketahui, seperti ini, misal A-nya tidak diketahui, yang diketahui X dan B, maka cara mencari matriks A sama dengan B dikali X inverse. Atau jika yang dicari X-nya, sedangkan A dan B diketahui, maka jadinya A inverse dikali B. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada matriks A, elemennya 2, min 1, 3, 2. Matriks X, elemennya X dan Y. Matriks B, elemennya 5 dan 4. Akan membentuk persamaan A, X sama dengan B. Yang ditanya nilai X dan Y. Nah, di sini sudah jelas ya, akan membentuk persamaan AX sama dengan B. Dan yang ditanya X dan Y. Artinya yang ditanya adalah matriks X. Karena dalam X ada X dan Y. Coba lihat, berarti bentuk AX sama dengan B sama dengan yang di sini ya. Karena yang akan dicari itu adalah matriks X, maka kita pakai ini. X sama dengan A inverse dikali B. Nah, untuk mencari X,
berarti kita perlu nyari A inverse-nya dulu dari matriks A ini. Kita proses, kita buat dulu elemen A, B, C, D-nya. A-nya adalah 2, B-nya -1, C-nya 3, dan D-nya 2. Nah, ini untuk mencari determinannya dulu, yaitu AD min BC. Berarti 2 kali 2 minus -1 kali 3. Hasilnya adalah 7. Setelah dapat determinan, bisa kita cari inverse-nya. Berarti 1 per determinannya tadi yaitu 7. Dan di sini kan D min B min C A. Berarti D-nya 2. Min B berarti min 1 jadinya 1. Min C berarti min 3. Dan A adalah 2. Kita kalikan 1/7-nya ke dalam semua elemen ini, jadinya 2/7, 1/7, min 3/7, dan 2/7. Sudah dapat A inverse-nya. Nah, seperti rumus ini mau kita cari matriks X-nya ya. Berarti kita kalikan A inverse dengan matriks B ini. Kita buat dulu matriks A inverse-nya ini 2/7, 1/7, min 3/7, dan 2/7. Kita kalikan dengan matriks B-nya yaitu 5, 4. Nah, ini matriks A inverse berordo 2 kali 2. Sedangkan yang matriks B berordo 2 kali 1. Artinya nanti matriks X akan berbentuk ordo 2 kali 1. Lanjut kita kalikan, berarti 2/7 dikali 5 ditambah 1/7 kali 4 ya. Nah, yang bawah min 3/7 kali 5 ditambah 2/7 kali 4. Kita kalikan, jadinya 2/7 kali 5 adalah 10/7, 1/7 kali 4 adalah 4/7, lalu min 3 kali 5 /adalah min 15/7, 2/7 kali 4 adalah 8/7. Tambahkan 10/7 tambah 4/7 jadinya 14/7, dan min 15/7 ditambah 8/7 jadinya min 7/7. 14/7 adalah 2, min 7/7 adalah min 1. Nah, dapat di sini matriks X-nya adalah 2 dan min 1. Sedangkan matriks X tadi adalah X, Y. Berarti bisa kita samakan. Matriks XY sama dengan 2 min 1. Artinya X sama dengan 2, Y sama dengan min 1. Silakan coba sendiri. Ini ada masalah jika matriks B elemennya 3, min 1, min 2, 1. Dan ada B dikali A inverse, kemudian diinverskan sama dengan 2, 1, 4, 3. Maka matriks A-nya berapa? Demikian pembelajaran hari ini tentang inverse matriks dan persamaan matriks. Sekian materi tentang matriks. Untuk inverse matriks 3 kali 3 belum kita pelajari ya. Selanjutnya materinya adalah tentang transformasi geometri, translasi menggunakan matriks. See you next time.